Halo teman-teman semua, membaca yang selalu haus akan pengetahuan, membaca yang pengen tahu apa sih arti kehidupan, membaca yang pengen tahu apakah ada science fiction atau SCIFI, sci-fi. Di dalam buku ini semuanya ada, yaitu kumpulan cerita fiksi sains, ilmu yang mempermudah kehidupan manusia. Buku ini adalah karya dari Yulia. Oke, langsung aja kita ke dalam ceritanya. Oke, sains bukan pelajaran yang menakutkan. Justru sains adalah ilmu yang mempermudah kehidupan manusia. Seperti dalam buku ini, disuguhkan cerita-cerita yang ditulis berdasarkan ilmu sains. Ada kisah cinta dengan pria yang tinggal di planet Mars. Pada cerita itu digambarkan keindahan planet Mars. Dan bagaimana pria itu bisa tinggal di sana, tentunya dengan penjelasan yang didasarkan pada sains, bukan hayalan semata. Ada juga cerita yang diambil dari teori relativitas Einstein, bahwa teori Einstein bukan hanya rumus perhitungan yang memusingkan ya, bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Orang yang menaiki pesawat dengan kecepatan cahaya akan merasakan waktu yang berbeda dengan orang yang ditinggal di bumi. Dari sains kita juga bisa membuat alat-alat yang menakjubkan. Bukan tidak mustahil menciptakan mesin waktu yang bisa melompat ke beberapa tahun ke depan, atau jubah yang bisa menghilangkan orang yang memakainya. Ada juga alat pembaca pikiran manusia dan robot asisten rumah tangga. So, jangan ragu untuk belajar sains karena banyak banget nih di dalam buku ini sains-sains yang bakal mengguncang pikiranmu, mengguncang apapun itu, realita yang ada di pikiranmu juga akan terguncang. Oke, jadi langsung aja ya kan. Apa sih isi buku ini? Buku ini mengajak kita menjelajahi dunia ilmu sains melalui cerita-cerita yang menarik, yang tak hanya mengikat imajinasi tapi juga memberikan dasar ilmiah yang kuat. Dalam buku ini kita akan menyelesaikan beberapa cerita yang menarik dan membuktikan bahwa sains adalah sesuatu yang luar biasa. Buku ini mengajarkan pandangan kita diperluas terhadap teori relativitas Einstein. Tidak lagi yang hanya sekedar rumus matematika yang kompleks, tapi menjadi fondasi yang kuat untuk cerita yang mengunggah pikiran ini. Kita akan membahas bagaimana penulis merangkai cerita yang menghubungkan waktu, massa, dan kecepatan dalam satu narasi yang mengasihkan. Jadi buku ini memiliki arti judul cerita fiksi yang diambil berdasarkan sains, bukan hayalan semata. Seperti cerita pertama digambarkan jarak planet Mars dan bumi, keadaan planet Mars dan bagaimana bumi, manusia, dan bagaimana manusia hidup di planet Mars di sana dengan membaca buku maupun internet tentang sains, bukan cerita hayalan semata. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang ilmu sains yang mempermudah hidup manusia, namun juga bisa berbahaya bagi kehidupan manusia jika penemuan berdasarkan sains disalahgunakan. Banyak yang beranggapan jika ilmu sains terutama fisika itu sulit dan menakutkan, padahal fisika bisa juga diolah menjadi cerita yang menarik gitu ya teman-teman. Jadi di dalam buku ini tuh sebenarnya ada daftar isinya ya kan. Kita yang pertama itu ada di antara 3,1 sampai 22,1 menit cahaya. Terus kedua ada pesawat antar waktu, 3 dilatasi waktu, 4 semalam di dasar samudra, 5 kutunggu kau di tahun 2014, 6 ada virtual reality, 7 jubah meta material, 8 mind reading dan robot Robbie. Oke, kita langsung nih, yang paling menarik kalau menurut gue itu adalah virtual reality atau jubah meta material. Oke, susah juga ya sebutnya. Oke, langsung aja virtual reality. Jadi aku benci dengan Tias. Aku ini adalah si Julia ya mungkin. Jadi ada karakter yang membenci seorang yang bernama Tias.
Jadi dia itu adalah gadis yang pendiam ya kan, si Tias itu. Namun dia telah berubah ya kan. Dia itu selalu menarik perhatian teman-temannya. Jadi teman-temannya itu ya akhirnya menghabiskan waktu dengan si Tias. Jadi si tokohnya ini kesepian gitu ya tanpa teman. Nah terus dia ternyata mau semeja dengan si Tias nih. Terus dia mau dengar ceritanya pas si Tias itu nonton konser si Smash. Nah kata Nindi ya kan, salah satu temannya si Tias dan si karakter utamanya gitu ya, lagi ngobrol di kantin ya kan. Nah tapi dia hanya mampu mencibir kesal ya kan. Nah tapi dia diajak juga nih sama si Vira, ya udah gabung aja, seru loh gitu kan. Nah itu malah bikin si karakter utama itu makin kesel ya kan. Tidak mungkin karena aku akan menggabungkan diri dengan Tias meskipun dia membawa foto bersama Dikta. Nah Dikta ini ternyata idolanya si karakter utama ya kan. Dia cerita tentang pengalamannya gitu ya, dia ngelihat piramida-piramida di Mesir ya kan, sama banget sama impiannya gitu. Wah itu makin kesel dah sama si Tias. Wah dia dari pas SMP itu udah kalah terus sama si Tias jangan pas laginya lomba nyanyi gitu. Terus ada juga pas lagi dia duduk SMA gitu, si Tias mau mengalahkan dia lagi gitu. Akhirnya dia di juara kedua gitu di peringkat sekolah gitu. Kasian juga ya temen. Kini dia tahu kalau sepertinya dia bakal kayak gini, jadi dia tidak memilih bersekolah di SMA favorit ya kan, yang dia pengen gitu sebenarnya. Ya udah akhirnya dia sekolah yang terpencil biar nggak ketemu si Tias lagi nih. Nah tidak heran jika ia pandai dalam perjalanan pelajaran dan menyanyi. Bapaknya adalah seorang dosen. Oh ternyata bapaknya si Tias ini adalah seorang dosen teman-teman. Sedangkan ibunya adalah guru musik, sungguh sebuah perpaduan yang sangat baik. Nah makanya si Tias ini jago bermusik ya kan, sama si jadi jago belajar juga ya teman-teman. Itu menurut gua sih perfect banget ya sekolah sebagai uh, murid sekolah gitu ya, perfect banget. Nah bahkan dia iri gitu ya bisa nonton konser yang si Tias ini dengan penyanyi populer yang diidolain gitu ya teman-teman. Dia bisa naik gunung, bisa pergi ke luar negeri juga, bahkan bisa melakukan apa aja gitu ya. Padahal dia pengen banget gitu ke sono, tapi sayang banget perekonomian keluarganya justru kurang lah ya, nggak bisa gitu. Dia itu selalu dilarang-larang gitu ya, bahkan pergi ke rumah nenek aja yang cuma jarak 100 km harus menunggu pas lagi liburan gitu. Wah makin sedih dong dia, bagaimana sih bisa si Tias menonton konser Smash di Surabaya gitu. Padahal libur sekolahnya aja cuma hari Minggu. Tidak mungkin Tias naik bis, tapi dari mana ia mendapatkan uang untuk naik pesawat terbang? Bagaimana cara ia meminta uang pada orang tuanya untuk pergi ke Ausik? Dia sampai mikir, si Tias itu kalau dia itu pasti bohong ya kan. Nah, tapi gimana? Dia ada foto ya kan bersama si Smash kata si Indi. Terus sampai dia mikir lagi kan, apakah fotonya itu direkayasa ya? Nah si temennya Dian juga sampai ngebilang Tias juga. Nah jadi dia itu iri banget sama si Tias ya kan, gimana dia pengen bilang kalau si Tias ini bohong ya kan, tapi teman-temannya malah ngebelain si Tias gitu ya, karena si Tias punya bukti foto gitu kan, terus ceritanya juga sama persis apa yang diceritain sama orang lain di konser itu. Maka dia akhirnya berniat gitu kan si karakter utama ini untuk nyelidikin. Nah kebetulan malam minggu besok grup band kesayangan itu si Noah bakal tampil di kota pelajar Yogyakarta ya kan. Nah nggak sengaja nih mencuri dengar pembicaraan Tias dengan teman-temanku di kantin. Dari sombong itu mengatakan bahwa ia tidak akan mau melewatkan penampilan Noah di Yogyakarta gitu. Nah akhirnya dia nyuruh si Mas Puji ya kan, supirnya papanya gitu, untuk datang ke rumahnya malam minggu. Mas Puji akan tampil sebagai pengantar bunga, dan bunga cantik itu hanya akan diberikan jika Tias sendirian. Lalu dia bakal membututin si Mas Puji dengan dua kamera yang disiap mengambil gambar Tias. Nah dia sampai ngomong gitu ya ke Mas Puji, jangan sampai bukan Tias gitu yang ngambil gitu, dia harus tanda tangan juga gitu. Nah cuman
dia Mas Puji ini kasih fotonya Tias nih, bingung dia harus lihat orangnya tinggi nggak enggak nih gitu, sampai dikasih tahu kayak gitu. Wah keren juga nih teman-teman. Terus setelah memulai hari yang panjang gitu kan, saat yang tunggu-tunggu turun tiba tuh pukul 8 malam, dia sudah berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Mas Puji gitu. Ternyata si karakter utamanya ini bohong ke papanya gitu ya, dia minjem mobil sama Mas Puji buat tugas kelompok ngasih Tias gitu, padahal enggak, dia itu sebenarnya membutuhin si Tias gitu ya teman-teman. Jadi ternyata pas dibaca itu si Tias ini emang berbohong ya teman-teman. Jadi si Tias ini punya alat yang bisa membawa 2 dimensi menjadi 3 dimensi ya teman-teman. Itu namanya virtual reality, dan jika dipandang nanti bakalan keluar gitu kayak tampilan secara menyeluruh, tampilan 3D di kayak gini aja gitu, lagi melihat atau ada kayak tampilan 3D gitu, keren gitu, ada apa namanya kayak hologram gitu ya teman-teman. Keren juga sih kalau bisa kayak gitu, makanya sampai dia berterima kasih sama si Tias karena dikasih gitu teman-teman. Tapi kabar buruknya adalah si Tias itu meninggal ya teman-teman, setelah dikatakan oleh si karakter utamanya begitu teman-teman. Wah kasian juga ya sebenarnya, jadi kayak kepikiran gitu loh, lu habis ngata-ngatain orang terus dapat barangnya, tapi itu orang udah nggak ada gitu teman-teman. Sedih sih kalau gue bilang, tapi dia berterima kasih. Dia mengatakan kalau si Tias itu bukanlah gadis pembohong, dia adalah gadis yang baik dan pandai. Teman-teman, oke, mungkin ceritanya sekian dulu ya teman-teman. Itu dia gue Mimin yang udah sampein, mungkin cuma sedikit doang isinya, tapi keren ya teman-teman. Bisa ada science fictionnya, ada ya kan, bisa membawa kita kalau cerita pendek tuh sebenarnya bagus gitu. Gak nyangka gitu kan, cerita pendek sebenarnya bagus, karena orang-orang mikirnya cerita pendek cuma kayak gitu doang gitu, tapi sebenarnya cerita pendek itu bagus ya teman-teman. Itu berdasarkan kisah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendek gitu, yang nggak perlu panjang-panjang tapi dapat inti ceritanya gitu. Seperti kayak tadi virtual reality, sebenarnya virtual reality itu apa gitu kan, langsung kayak detail intinya apa virtual reality itu kayak gimana gitu ya teman-teman. Keren juga sih buku ini. Oke, jadi kesimpulan buku ini adalah cerita tentang sains yang tidak membosankan, menarik dan menunjukkan bahwa sains itu bisa mempermudah hidup manusia dengan penemuan-penemuan menariknya teman-teman. Bagi yang masih penasaran nih sama bukunya seperti apa sih, kalian bisa langsung aja cek di website Wikipedia atau ke marketplace yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan website Wikipedia ataupun TikTok Shop ya teman-teman. Nah, nggak lupa juga untuk kalian like, comment, subscribe ya teman-teman. Dan satu lagi share ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi dari Gue Mimin ya teman-teman. Oke, sekian aja itu dari Gue Mimin. Gue Mimin harap kalian bisa ambil positifnya, buang negatifnya. Lalu sampai jumpa ya teman-teman. Bye-bye.